Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, kali ini kita akan bahas sebuah HP yang menggunakan prosesor MediaTek Helio G99 termurah ya untuk saat ini. Oke, di sini ada Poco M5. Memang ini bukan HP keluaran terbaru, tapi kalau dilihat dari speknya di harga 1,3 jutaan kayaknya lumayan menarik ya, terutama di bagian prosesornya, yaitu MediaTek Helio G99. Oke, ini untuk yang versi ROM 128 GB. Kalau untuk versi yang ROM 64 GB itu otomatis harganya lebih murah lagi. Biasanya sih itu di harga 1,2 jutaan. Dan untuk tampilan boxnya seperti ini, khas banget Poco. Di sini ada tulisan gede Poco M5. Terus di bagian belakang ini keterangan spesifikasinya seperti ini ya. MediaTek Helio G99, kameranya itu 50 megapiksel. Layarnya udah punya refresh rate 90 Hz dan juga Corning Gorilla Glass. Baterainya 5000 mAh, fast charging 18 watt. Kalau untuk versi RAM-nya semuanya itu RAM 4 GB ya, nggak ada versi yang 6 GB ataupun ke atas. Yuk, lanjut kita buka. Nah, di dalamnya yang pertama ini ada sebuah kotak. Biasanya sih itu silikon case, bener ya. Ada silikon case, warnanya itu bening atau transparan. Ini beningnya itu ya bening polosan aja, nggak kehitam-hitaman. Terus di sini ada kitab-kitab seperti buku panduan dan juga kartu garansi. Ada stiker Poco. Terus ini dia si HP-nya. Oke, kita taruh dulu. Kemudian ada kabel USB yang jelas ini udah Type-C, dan terakhir kepala charger. Kepala chargernya ini punya output maksimal di 22,5 watt. Kelihatan apa enggak di kamera? Jadi ini melebihi apa yang dipunyai dari fast charging HP ini, yaitu 18 watt, tapi chargernya dibawain yang 22,5 watt. Tapi itu tetap ya masuknya 18 watt aja. Oke, sekarang kita lihat di HP-nya Poco M5. Untuk warna yang saya punya ini warna hitam, dan untuk back covernya ini punya tekstur seperti kulit jeruk ya. Dan ini bahannya dari plastik. Warna lain itu ada warna khas Poco yaitu kuning. Dan untuk kameranya modelnya seperti ini, khas banget dari Poco. Sekitar bagian kamera itu ada kotak hitam gede. Kalau ini bukan sekedar kotak sih, karena los sampai ke tepiannya. Ini kita kletek ya untuk stiker IMEI-nya. Dan untuk frame, ya, di sini nggak ada frame sih. Jadi untuk back covernya ini langsung tersambung ke bagian sampingnya. Untuk warna hitam di sekitar kameranya ini finishnya itu glossy. Jadi gampang banget meninggalkan bekas sidik jari. Dan bagian layar ini dari bawaan sudah tertempel screen protector. Oke, kita cek dari sisi persisnya. Di samping kanan ada tombol power yang sekaligus juga menjadi sensor media sidik jari. Di atasnya ada tombol pengatur volume. Di sisi atas ada lubang jack audio 3,5 mm, dan ada juga khas dari Xiaomi dan juga Poco yaitu infrared blaster. Terus di sisi kiri ada slot SIM. Di sini punya tipe triple slot, jadi bukan hybrid. Masih bisa pakai micro SD sambil kita pasangin dua kartu SIM, jadi nggak ngalah salah satu. Terus di sisi bawah ada lubang untuk mikrofon, port USB Type-C, dan lubang untuk speaker. Di bagian belakang ada tulisan Poco, ada triple kamera dan LED plus. Dan di bagian depan di atas layar ada lubang untuk earpiece, ada kamera depan dan juga sensor-sensor. Yuk, lanjut kita nyalakan. Oke, seperti ini tampilan home screen dari Poco M5. Nah, untuk model kamera depannya di sini tuh masih pakai water drop notch dengan ketebalan bezel yang masih dalam batas wajar ya untuk harga segini. Untuk kualitas layarnya sih saya rasa biasa aja ya, kecerahan maksimalnya pun di sini juga tergolong rendah. Jadi kalau kita bawa ke outdoor, di bawah terik sinar matahari ini kurang begitu kelihatan. Tapi setidaknya ini nggak serendah dibanding kebanyakan HP Aita. Ya masih lumayan lah. Terus untuk karakter putihnya di sini secara default itu agak kekul atau agak kebiru-biruan. Tapi masih bisa kita custom lagi ya di pengaturan. Itu tinggal kita atur skema warna sesuaikan dengan selera mata kita. Nah, untuk screen refresh rate di sini 90 Hz. Jadi kalau kita geser-geser itu kerasa smooth. Cuma di sini nggak ada pengaturan otomatis. Itu setnya manual, pilih 60 Hz atau 90 Hz. Terus kita cek di tentang ponsel. Nah, ini sudah saya update.
ke versi terbaru yang didapat untuk saat ini. Mantapnya di sini udah dapat HyperOS ya. Itu versi Androidnya udah 14, yang awal saya nyalakan itu versi Androidnya masih 12, itu MIUI 13. Jadi naik 2 tingkat. Dan saya lihat di grup Facebook itu katanya HyperOS di Poco M5 ini lebih ringan ya dibanding versi MIUI 14 ataupun 13. Terus untuk penyimpanan, nah ini sistemnya itu memakan 12,22 GB ya di HyperOS ini. Terus untuk fitur penambahan memori di sini juga bertambah ya. Di HyperOS ini bisa ditambah sampai 4 GB. Kalau di MIUI 13 itu secara default aja yaitu 2 GB, di MIUI 14 itu 3 GB. Kalau di HyperOS ini sampai 4 GB. Tapi berkali-kali saya bilang fitur virtual RAM kayak gini tuh nggak begitu pengaruh signifikan ya di bagian performa. Nah, untuk aplikasi bawaan memang di sini masih banyak banget ya aplikasi bloatware. Kalian bisa lihat sendiri. Tapi untungnya semuanya ini bisa kita uninstall. Kemudian kita cek di aplikasi yang sudah saya install. Pertama device info HW. Nah, untuk tipe storage-nya di sini mantapnya udah bertipe UFS dan tipenya itu 2.2. Nanti kita lihat ya kira-kira berapa skornya, berapa speednya di aplikasi AnTuTu Benchmark. Terus untuk SoC di sini pakai MediaTek Helio G99 di harga 1,3 juta, ini udah yang paling mantap. Dan sampai saat ini pun ya seri terbaru itu menurut saya chipset 4G yang paling oke, paling mantap itu ya MediaTek Helio G99. Kalau Snapdragon itu Snapdragon 680, 685, tapi performanya itu menurut saya masih lebih enakan Helio G99. Nah, di sini octa-core 2,2 GHz, fabrikasinya di sini udah 6 nanometer dan GPU-nya Mali G57 MC2. Cuma kalau dibanding dengan HP lain yang prosesornya sama, misal MediaTek Helio G99 yang RAM-nya 8 GB atau ke atas, itu performanya nggak akan sama ya, karena di HP ini itu keterbatasan RAM yang cuma 4 GB. Itu bakal nggak enak buat multitasking. Apalagi ini MIUI. Ya, MIUI dengan HyperOS itu nggak beda jauh kalau RAM-nya sama-sama 4 GB. Terus untuk kepencet screen, ini resolusinya 2408 x 1080 atau Full HD Plus, refresh rate 90 Hz. Ini udah lumayan banget. Karena kebanyakan HP lain itu rata-rata masih HD Plus. Untuk penyimpanan, RAM-nya 4 GB dan storage-nya tadi udah saya sebutin, yaitu 128 GB. Kamera belakang ini 50 megapiksel ya, itu sensornya pakai Samsung S5K GN. Sedangkan untuk depan itu 5 megapiksel. Untuk baterainya 5000 mAh dan sudah support fast charging 18 watt. Cuma ya saya lihat di forum, di grup Facebook itu ketahanan baterainya nggak seawet dibanding HP lain yang punya kapasitas sama 5000 mAh, prosesornya juga sama Helio G99. Kalau di Poco M5 ini katanya lebih boros. Untuk sensor kita cek di aplikasi Sensor Box. Nah, kalau dilihat di sini cukup lengkap ya, seperti sensor cahaya ada, sensor magnet ada, giroskop juga ada. Cuma di sini sebatas giroskop software aja, bukan giroskop hardware. Jadi itu bakal delay. Misal kita buat main game PUBG. Nah, untuk skor AnTuTu, nah ini saya tes di AnTuTu versi 10 ya. Itu dapat skor yang udah tinggi banget ya di harga 1,3 jutaan. Dapat di angka 413 ribuan. Skor CPU-nya 134 ribuan dan GPU 62 ribuan. Ini pakai AnTuTu 3D versi Lite ya. Karena itu RAM-nya 4 GB. Kalau AnTuTu versi 10 supaya bisa pakai AnTuTu 3D versi standar itu harus syarat minimal RAM 12 GB. RAM 8 GB pun itu belum bisa. Buat harian standar ini ya masih lumayan banget ya. Buat game juga masih oke. Cuma satu hal yang harus kalian catat, karena di sini keterbatasan RAM yang cuma 4 GB, buat multitasking itu kurang enak. Terus untuk storage test di sini dapat skor yang tinggi karena pakai UFS 2.2 di harga 1,3 jutaan, itu udah lumayan banget. Skornya dapat di angka 49 ribuan. Speed bacanya itu 11 ribuan skornya atau 1045 Mbps-an dan speed tulisnya itu 931 Mbps-an. Nah, di sini sempat juga ya saya tes untuk aplikasi 3D Mark. Di mode wildlife stress test di sini tuh dapat kestabilan yang udah bagus banget ya, khas dari Helio G99. Di sini dapat kestabilan 97,7%. Kalian bisa lihat sendiri. Terus kita lihat di bagian kamera belakang ini anggap aja itu cuma satu yang beresolusi 50 megapiksel,
Yang lainnya ini lensa depth dan juga lensa makro. Untuk depannya 5 megapiksel. Untuk hasil fotonya ya memang di sini nggak spesial ya untuk kamera depan yang 5 megapiksel, tapi masih cukup lah kalau buat sekedar video callan aja. Kita coba cepret. Oke. Untuk kamera belakang yang 50 megapiksel ya di sini memang juga kerasa biasa aja ya. Untuk video bisa merekam hingga resolusi Full HD di 30 fps, nggak bisa 60 fps. Dan depan ini juga sama, Full HD di 30 fps. Dan nggak ada yang namanya itu AIS. Karena memang untuk gironya di sini masih pakai giro software ya, bukan hardware. Oke. Nah, untuk game sebenarnya Helio G99 ini masih ngangkat ya buat game Genshin Impact, tapi itu harus minimal RAM 6 GB ke atas. Kalau ini RAM 4 GB itu bakal nggak enak. Kalau Mobile Legends ya itu masih enak lah. Cuma di sini saya belum install. Jadi di sini kita cobain game PS2 aja yang menggunakan emulator Aether SX2 Helio G99 itu udah lumayan enak, tapi harus kita setting dulu. Untuk pengaturannya itu kita taruh di optimal aman aja, itu udah termasuk aman ya. Tapi harus kita setting lagi di bagian ini, sistem. Itu pelewat siklus itu kita taruh di ringan. Kalau normal itu memang beberapa game keberatan ya. Terus untuk yang lain ya default aja sih. Cuma kita tampilin untuk FPS terus resolusi. Untuk grafis MediaTek itu paling bagus di fullkan aja. Untuk resolusi kita naikin ke 1,5 kali. Kalau pengen lebih lancar lagi itu taruh di resolusi di bawahnya. Cuma itu memang kelihatan burik. Terus untuk pengaturan lainnya ini standar aja sih, seperti aspek rasio. Kita rentangkan atau penuhi layar dan kita aktifkan path widescreen. Yuk kita coba mainkan God of War. Nah, untuk game God of War memang di sini kerasa ya lumayan berat ya, tapi masih playable sih. Dapat rata-rata itu sekitar 40-an fps, 40 sampai 45 fps. Kita coba turun resolusinya ya. Resolusi kita taruh di 0,75. Apakah fps-nya itu naik? Jadi lebih mendingan ya, naik di sekitar 50 ya, 50 lebih lah. 55 ke atas malah. Cuma ya itu gambarnya itu kerasa burik. Kita coba game lain, ini kita coba PES 2014, tapi ini udah dimodif ke PES 2024. Ini resolusinya kita balikin ya supaya nggak kelihatan yang begitu burik. Kita naikin ke 1,5 kali. Nah, kalau PES 2014 mod 2024 yang pasti Helio G99 ini udah enak ya. Cuma ya itu di bagian sini itu kerasa memang FPS-nya naik turun di bagian cutscene ini. Ya memang kebanyakan seperti itu di MediaTek Dimensity 8300 Ultra ataupun Snapdragon 8 Gen 2 itu saya coba di bagian ini memang FPS-nya itu nggak stabil. Nah kalau pas main kayak gini yang pasti ini udah enak ya Helio G99. Turun-turunnya ya tadi pas di cutscene mau masuk lapangan. Ini cukup stabil, sempet sih tek turun, tapi itu sekitar 50 fps aja. Ini rata-rata masih sekitar 55 sampai 60 fps. Nah, untuk game Smackdown Pen memang di bagian cutscene ini wajar ya, fps-nya kerasa berat banget Helio G99. Sekelas Dimensity 8300 Ultra yang pernah saya coba ya, terus Snapdragon 8 Gen 2 pun di bagian sini nggak bisa rata 60 fps. Cuma kalau pas sudah main kayak gini itu udah enak ya, FPS ya cukup rata di 60 fps, tapi nggak selalu mulus di 60 fps ya. Kerasa FPS drop pas smack atau pas ngeluarin ulti kalau di Mobile Legends. Nah itu FPS-nya turun ke sekitar 45 fps, 50 fps, tapi nggak begitu yang mengganggu ya, ini masih lancar banget. Nah, untuk kualitas speaker dari Poco M5 yang di sini punya satu aja alias mono itu memang kerasa kecil ya volumenya. Itu baru suaranya kenceng di waktu kita atur di 100%. Kalau kita atur di 80% itu kerasa lirih dan kualitasnya memang kerasa agak kurang ya. Detailnya itu kerasa mendem banget. Oke, mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini. HP yang menggunakan prosesor MediaTek Helio G99 termurah untuk saat ini. Poco M5 harganya itu 1,3 juta
versi RAM 4GB, storage 128GB. Gimana menurut kalian HP ini di zaman sekarang masih worth it apa enggak? Oke, itu aja. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.